Selamat pagi, siang, sore, malam, dan semuanya dimanapun Anda berada dan dimanapun teman-teman, waktu kapanpun teman-teman nonton ini. So, kembali lagi di Stories Worth Telling, Bull's Eyes. Nah, kali ini episode yang selalu saya nantikan juga sebenarnya. Sambil ngobrol, sambil saya mentoring, sambil sharing dan sebagainya. Hopefully teman-teman nanti yang nonton juga dapat hal yang menarik, hal yang ya berguna untuk kita semua lah ya. So sebelum saya ngenalin tamu saya kali ini, di episode kali ini saya kenalin dulu. Saya Denny, Project Manager M Target, dan nah ini tamu saya spesial nih. Ini yang sangat expert di bidangnya lah. So saya panggilin, ada nama lengkapnya Mas Aditya Evan Yudhistira, tapi lebih akrabnya dipanggil Mas Evan. Halo Mas. Nah, daripada saya salah background atau apa kurang menarik dan sebagainya, monggo deh Mas Evan aja deh yang kenalin ke teman-teman yang nonton. Oke, thank you so much Mas Denny. Udah tadi udah dikenalin lah ya, nama saya Evan. Biasa dipanggil Evan. Tergantung di mana lokasinya biasanya. Karena waktu kecil saya dikenalnya nama yang berbeda gitu ya. Nama kecil. Sekarang namanya Evan. Dari dulu namanya Evan ya, cuman dipanggilnya Evan sekarang baru gitu. Kayak baru setelah kuliah lah intinya. Terus backgroundnya kebetulan kuliah di Malang, di Brawijaya. Udah selesai. Saya bukan mahasiswa abadi ya. Jadi udah selesai. Lulusan sistem informasi jurusannya. Jadi sarjana komputer gitu. Dan memang dari kuliah sangat di-embrace untuk bisa ngoding gitu ya. Sebagai seorang sarjana komputer. Yang sebenarnya itu sangat-sangat tidak untuk semua orang gitu maksudnya. karena memang jadi sarjana komputer khususnya yang bisa ngoding itu nggak agak berat lah, khususnya buat saya ya, nggak tahu ke teman-teman yang lain sih. Cuman buat saya agak berat walaupun saya suka ngoding gitu dulu. That's why di pengalaman pertama itu saya jadi front end developer gitu. Oke. Jadi as a professional front end developer tahun berapa, di mana, dan ngapain tuh Mas scope-nya gitu? Oke. Tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 di salah satu company agensi sebenarnya. Digital agency di Malang gitu ya. Buat bikin ya software house sebenarnya sih, software house. Kebetulan jadi front end-nya. Terus kliennya juga menarik gitu ya. Tapi mostly emang Pemda kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Karena kalau di kota-kota kayak bukan di Jakarta gitu ya, biasanya memang kliennya mostly dari pemerintahan gitu. Kalau nggak Pemda, dari dinas gitu. Waktu itu Pemda. Kayak gitu. Itu pertama kali profesional. Tapi emang cuman intern sih sebenarnya, kontrak internship gitu. Ya terus agak frustasi ya. Kalau ngoding jadi mahasiswa tuh kan gampang gitu. Dikit-dikit bisa buka Stack Overflow gitu kan. Bisa nyari caranya gimana sih gitu kan. Benar. Terus waktu kerja tuh susah. Waktu kerja tuh susah ternyata. Kayak kita harus nyari dulu, dan itu waktunya cepat kan. Namanya kita ditunggu klien gitu. Betul. Jadi itu yang bikin susah sebenarnya. Terus makanya saya ngerasa kok proses saya belajar itu lumayan lama kalau di front end. Terus waktu di front end juga saya ngerasa bahwa apa yang saya implement gitu ya, apa yang saya coding itu biasanya saya nggak puas sama desainnya, karena saya kebetulan backgroundnya graphic designer. Dari SMP saya udah freelance graphic designer gitu. Jadi kayak nih kok orang ngedesain kayak gini sih gitu, warnanya aneh,
ikonnya aneh-aneh, fontnya aneh gitu. Apalagi waktu itu di Pemda juga lumayan aneh gitu. Jadi kayak aduh, ada nggak sih job yang ngedesain gituannya gitu. Jadi saya nggak ngempel Sorry, punya ini orang. aneh ini dalam artian kayak apa tuh Mas? Aneh dalam artian Aneh tuh ini kayaknya mungkin nggak gini ya, possible pemilihan untuk kita warna. konversikan ke coding atau apa gitu. Iya, pemilihan warna, pemilihan ukuran font, pemilihan fontnya bahkan, terus layoutnya tuh serba membingungkan gitu Jadi kayak buat saya. basic skillnya Mas Evan dulu sebelum kuliah kayak gue kalau ngedesain nggak kayak gini deh, better deh. Iya, betul sekali. ada Betul gregetan sekali. gitu ya kayak. Benar sekali. Ngerasa kok gini sih gitu kan. Ngerasa saya bisa bikin yang lebih bagus gitu, padahal enggak. Padahal enggak. Terus akhirnya Enggak dari lah, sana. belum tentu lah ya. Benar sih, iya sih. Cuman akhirnya saya dari sana coba cari job yang ada di sana gitu, buat ngedesain sebelum dilempar ke engineer gitu kan. Nah, Akhirnya ketemulah UI dan UX. Sebenarnya di kuliah pun diajarin, tapi nggak dalam. Kayak cuman dikenalin ini namanya UX design gitu. Udah sebatas itu aja. Kayak itu menarik ya gitu. Terus akhirnya saya merasa sebagai sarjana komputer yang tidak mau gagal mendapatkan gelar sia-sia gitu ya. Jadi saya menyeimbangkan antara gelar sarjana saya dengan passion yang saya punya, yaitu graphic design waktu itu kan. oke. Akhirnya ketemulah UI dan UX design seperti itu. Makanya setelah dari intern itu, setelah lulus saya carinya langsung full di UI UX gitu. Oke. Nah, ini tadi udah disinggung dari basicnya, jiwanya desainer, terus kuliah ambil sistem informasi, harus coding, harus implement the design into the code, ya kan? Terus pada akhirnya kayak gregetan, ini kenapa sih desainer pada waktu itu kalau bahasa Jawanya dilalah nggak dapet desainer yang ngepuasin si anak front end yang namanya Evan nih. Akhirnya gregetan gitu. Nah, oke. Mungkin teman-teman udah bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya Mas Evan tuh sampai saat ini tuh ngapain aja gitu. Nah, tadi belum disinggung nih. Baru background story-nya. So, ini saya tanya deh. Sebenarnya sekarang ngerjainnya apa, Mas? Oke. Sesuai dengan plan yang ada beberapa tahun lalu, saya jadi UI dan UX designer sekarang di Tokopedia, di e-commerce yang warna hijau ya, yang sangat saya banggakan itu. Ya, jadi kebetulan sekarang dapat kesempatan buat belajar lagi di Tokopedia jadi product designer. Sebelumnya sebenarnya udah beberapa kali di beberapa tempat gitu. Ada yang kontrak, ada yang freelance juga gitu. Jadi sebelum Tokped kontrak dulu. Terus sekarang terus freelance juga sembari kontrak itu, sama waktu masuk Tokped juga gitu. Jadi sekarang di kesibukan palingnya kayak jelas di Tokped ya karena full time gitu. Gitu sih kira-kira. Full time as a product designer ya. Betul. Selain itu Mas, mungkin kayak biasanya teman-teman saya juga ada ngajar course di mana gitu. Oke, kebetulan juga ngajar course juga, bootcamp sih. Bootcamp di salah satu lembaga pendidikan yang mengajari UI UX juga. Terus selain itu freelance juga di salah satu startup baru jadi di bidang finance juga, investasi gitu. Oke. Jadi mungkin 3 itu sih. Kan ya? Mas, nggak tahu ya. Mungkin ini saat ini sih gue yakin nyaman dan aman dalam artian this is my dream job kayak gitu lah ya dari awal. Tapi gue kira sih semua proses turnover itu nggak ada yang nyaman lah. Ada kayak resistensi dan lain sebagainya gitu. Dari
Dari misalkan dari front end ke UI UX ke ke product designer gitu. Mungkin ini kayak ini best path-nya udah bener nih. Tapi ada ini nggak sih Mas? Ketika turnover itu ada ketidaknyamanan atau obstacle-nya apa sih sebenarnya sih dari dulu pertama as a professional job sebagai front end lah sampai sekarang gitu. Sebenarnya yang menyenangkan adalah belajar waktu saya ya personally belajar UI UX itu jauh lebih mudah gitu ketimbang saya waktu belajar di front end. Maksudnya proses mengerjakan sesuatu ya kan pasti ada nggak taunya gitu. Ketika nggak tahu itu nyari taunya lebih mudah waktu saya jadi UI UX sebenarnya. Itu mudahnya lah ya, itu enaknya gitu. Tapi enggaknya adalah saya kira UI UX segampang itu. Gue kira segampang itu, ternyata enggak. Ternyata enggak, bro. Dikira cuman gitu doang kan ya. Bikin UI UX gitu doang gitu kan. Ini kalau dipotong tadi Mas Evan bilang belajar front end lebih susah dari UI UX, wah ini langsung dihujat anak-anak UI UX nih. Lu kira gampang gini-gini? Benar. Makanya mungkin yang sekarang bilang belajar UI UX gampang dari mana gitu kan biasanya. Iya, secara proses awalnya kan gampang gitu ya. Makin kesini makin sulit memang. Cuman ya namanya belajar gitu. Makin upgrade kan apa yang dipelajari gitu kan. Gitu sih. Benar-benar ya. Ya yang penting nyaman dengan jalan yang kita. Betul. Oke, kalau tadi ditarik ke belakang, balik lagi ya, sense designernya udah kebentuk dari SMP, terus doing code gitulah, ngerjain sesuatu yang ada hubungannya sama konversi dari desain grafis ke sesuatu hal yang interaktif gitu, dan akhirnya managing the team as a product designer ya, dan bisa dibilang initiate produk ataupun initiate desain dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kayak udah di titik di mana Mas Evan, ini kayaknya titik di mana successful of my life gitu. Gitu nggak sih Mas? Kayaknya successful of my life enggak sih. Soalnya gue personally ngelihat sukses itu bukan end of my journey sih sebenarnya. Soalnya sebenarnya nggak ada sukses di akhir tuh, nggak ada sukses gitu. Akhirnya mati itu akhir dah. Cuman sukses itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Gue sebenarnya ngeliatnya kayak checkpoint lah kalau main game gitu ya. Setiap kita ngelewatin checkpoint, we achieve something gitu kan, we accomplish something, itu yang harusnya kita appreciate sebenarnya. Bukan sukses ya, karena sukses nggak ada gitu. Kalau sukses sekarang dibilang sukses, nggak bakal berkembang lagi setelahnya sih takutnya. Gitu, karena merasa puas sama semuanya udah begini aja gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Kayak sekarang product designer, ekspektasinya kan habis ini naik jadi apa gitu. Ekspektasinya bikin startup sendiri misalkan, atau buka. Sebenarnya personally gue ada mimpi tersendiri selain di urusan ini ya, produk digital ya. Pengen buka warteg sebenarnya. Wow. Iya, menarik kan? Oke, Mas Evan, tadi menarik sih ketika disinggung kalau pengen bikin warteg. Nah, itu kayak apa sih? Inan absurd apalagi nih orang. Iya, karena warteg tuh kan konsepnya semua orang makan, harga murah, pilihan banyak gitu ya. Maksudnya dan menjamur gitu. Kayak masuk ke semua kalangan kayaknya ya. Gitu. Jadi agak menarik buat coba, kayaknya buka warteg menarik gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin korelasikan ke market size gitu ya. Tapi kan kompetitornya banyak tuh Mas. Kenapa ada kepikiran kayak gitu? Gak masalah. Main di Red Ocean tuh menyenangkan gitu. Walaupun banyak kompetitor ya.
Tapi kan menarik karena pasarnya besar juga gitu. Walaupun kompetitor banyak, tapi pasarnya besar kan. Nggak harus dipaksain ke blue ocean dan kita nggak mampu gitu ya. Iya, jangan main di lautan yang terlalu tenang gitu. Oke, ke situ jadi gue malah kepikiran nih, kalau Mas Evan nggak ada di industri sekarang dan mungkin bisa dibilang imagine aja punya kerjaan lain yang beda gitu, pengen jadi apa Mas? Pengen jadi atau mau kerjain ya? apa gitu, yang mungkin bertolak belakang sama sekali sama dunia tech gitu lah. Oke. Sebenarnya dari dulu tuh kepengen jadi astronom sebenarnya. Wow. Agak absurd ya. Dari tadi warteg terus sekarang astronom. Jadi emang agak cara pandang saya terhadap dunia agak gitu emang. Kenapa tuh Mas? Tiba-tiba. Karena menarik aja dan nggak semua orang paham aja gitu. Jadi saya mau memahami hal-hal yang orang nggak paham gitu. Maksudnya lo pengen ketika jadi astronot atau seorang ahli astronomi, lo pengen tahu high level lebih dari orang-orang cara melihat dunia atau kayak gimana gitu. Kayak gitu nggak sih? Betul, iya. Karena ngejalanin hidup dengan cara yang seperti ini aja sebenarnya kan ya udah aja gitu kan. There's nothing we have to prove gitu. Kalau astronom kan banyak di luar sana yang kita mungkin nggak tahu gitu. Jadi kayaknya menarik gitu karena mungkin apalagi di Indonesia ya. Gue nggak tahu juga sih siapa yang terkenal gitu astronom atau someone mungkin kerja di NASA atau di SpaceX gitu. Tapi kayaknya menarik sih. Tapi percaya nggak percaya Mas, gue coba untuk menyimpulkan sendiri sih sebenarnya ini sih. Ke UI UX, ke product designer, dan tadi pengen buka warteg yang pada akhirnya pengen ngejangkau semua orang, dan tadi saya tanyain lagi pengen jadi atau astronot sekalian lah gitu. So big picture-nya adalah Mas Evan nih pengen ngelihat sesuatu, pengen kasih lihat orang-orang yang ada di kepala Mas Evan gitu, dan coba mendistribusikan itu mungkin ke kerjaan sekarang loh. Kayak gitu, sadar nggak Mas? Bisa jadi sih emang. Itu ada korelasinya loh. Kayak iya benar loh. Yang gue lihat tuh kayak gini loh. Kalian tuh nggak usah dalam tanda kutip mungkin ego kita bilang ya. Kalian tuh nggak usah sok tahu. Ya, gue tahu big picture-nya kayak gini. Iya benar. Nah itu kayak kita pikirin apa ya? Mungkin product life cycle gitulah ya Mas. Kalau ya sambung-sambungin aja lah. Tapi kayaknya ada korelasinya juga. So di kerjaan sekarang Mas, atau as a product designer, seberapa besar sih porsinya si product designer based on experience sampai saat ini ya, persentase untuk kontribusi ke product life cycle satu produk yang akan di launch atau yang udah di launch gitu Mas? Oke. Kalau ditanya, kayaknya semua bidang yang related dan punya ownership ke produk itu pasti 100% lah ya mereka semua. Bisa PM, bisa designer, bisa engineer, bisa bisnis, bisa data, everyone lah sebenarnya. Tapi kalau buat desainer sendiri memang dia jadi nggak desainer. Maksudnya setiap tim itu punya posisinya masing-masing ngejaga bagian mananya gitu. Sebenarnya ya. Kalau yang gue lihat ya, jadi kayak kita sebagai desainer, kita kan tugas kita sendiri kan buat menggardai, mengadvokat user kita gitu kan. Sometimes kita nggak banyak ngomong tentang how business work for users, tapi how our product itu bisa work juga buat user gitu. Sebenarnya itu yang kita fokuskan kan sebenarnya. Jadi kayak kita posisi desainer tuh memang lebih ke garda terdepan buat memperjuangkan apa yang user butuh gitu. Posisinya di sana sih kalau ngomongin produk life cycle ya. Jadi kayak
Apalagi buat di kondisi kayak perusahaan startup mungkin kan pace-nya lebih cepat, banyak development terjadi, Betul. banyak perubahan terjadi dengan sangat cepat gitu. Terus kita lihat behavior user kita pun mungkin behavior orang Indonesia lah ya, itu kan sangat dinamis gitu. Perubahan itu sangat terjadi sangat cepat. Ada tren dikit gitu kan, yang Dilan TikTok, kamu nanya, langsung semua marketing bikin kamu nanya. itu salah satu contoh sih kenapa Indonesia tuh sangat menarik usernya gitu, karena behaviornya sangat berubah cepat gitu. Otomatis our product must be cater their needs, their requirement juga gitu, yang sangat dinamis juga. Oke, garda terdepan harus tahu pastilah, walaupun nggak 100% ya, harus tapi menuju ke sono lah ya. Harus tahu pasti sebenarnya type of users, behavior of user, terus apa yang user butuhin, apa yang user inginkan, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu biasanya tentunya Mas Evan dan tim kerjain ya. Maksudnya salah satunya biasanya di gua sendiri juga sampai saat ini masih kayak customer interview, dapetin insight dan lain sebagainya tuh Mas, ya kan ya. Nah, gue yakin sih Mas Evan ngelakuin itu juga ya. Maksudnya hal menarik dan challenging-nya di situ apa Mas? Challenging-nya ya. Challenging-nya itu expecting the unexpected sebenarnya. Jadi kita expecting everything yang bakal terjadi apapun bentuknya tuh pasti ada dan pasti aneh dan pasti unik gitu. Kayaknya tar dulu deh. Oke, ingat. Nah, tadi ngomongin garda terdepan di mana desainer itu menjangkau atau menerjemahkan apa yang dipengenin sama user, kemudian ekspektasi yang kita buat dalam bentuk produk ini bisa memenuhi goals atau kebutuhan sebagainya gitu ya Mas. So kalau di gua sama tim gitu, biasanya kan untuk mendapatkan hal itu, insight dan sebagainya dalam bentuk dan bersumber dari calon customer atau customer segmen yang relate lah, ya gitu, biasanya melakukan interview kan Mas. Nah, kayak timnya Mas Evan itu juga melakukan itu juga lah pasti. Nah, kayaknya biasanya nih ada hal yang menarik atau challenging apalah. Nah, kita bahas dulu deh Mas, challengingnya apa gitu, baru nanti dilanjut ke hal yang menarik. Oke. Challenging-nya adalah nggak semua user kita itu sesuai sama ekspektasi kita aja sih sebenarnya. Jadi memang dari kita sendiri as a product designer gitu ya, yang punya produk juga harus expecting the unexpected gitu. Jadi kita harus berekspektasi bahwa banyak hal yang ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi itu yang harus kita siapin lah mentalnya lah gitu. Mungkin yang kita ajak ngobrol bisa jadi ternyata nggak ngerti apa yang kita omongin gitu. Mungkin karena apapun lah ya faktornya gitu. Bisa jadi dia nggak paham aja, daya tangkapnya juga mungkin nggak sekuat itu misalkan. Atau mungkin kadang mereka tuh sebenarnya nggak bisa menyampaikan apa yang mereka mau gitu ya. Tuh, ya kadang-kadang dia tahu kita nanya apa, tapi dia bingung jawabnya apa gitu. Itu juga bisa. Jadi kita ikutan bingung dong. Benar, itu jadi gimana Pak, bisa diulangi Pak gitu kan, kadang-kadang kayak gitu juga. Itu challenge-nya sih, kita harus cari tahu lawan bicara kita tuh siapa, terus kita harus kayak gimana gitu cara ngobrol sama dia, supaya dapat insight-nya sesuai lah gitu. Siap. Oke, hal yang menarik. Nah, sekarang nih kita bahas masing-masing customer interview session itu pasti ada aja. Bener banget. Ngomongin unik ya, tadi kan ada expecting the unexpected ya. Karena saking uniknya, saya bahkan nggak expect dia kayak gitu. Kayak gitu sebenarnya waktu itu pernah ya, yang
kerjanya tuh mungkin di tempat apa ya, penitipan anak atau perlindungan gitu, dinas pelindungan anak or something yang ngejaga anak-anak gitu ya, anak-anak Yeah. kecil gitu, mungkin balita atau ke atas gitu ya. Itu kan lagi lucu-lucunya ya, lagi seru-serunya tuh main anak-anak segitu. Itu saya interview dia sambil jaga anak 5-6 orang gitu. Jadi saya lagi nanya, tiba-tiba dia ngejar anaknya, tadi jangan kemana gitu. So, lagi nanya apa disuruh mangap karena dia lagi ngedulang, lagi nyuapin gitu ya. Gitu. Jadi ya yang kayak gitu-gitu lucu juga, agak stressful juga sebenarnya, kayak kita mau dapat insight tapi dianya lagi juga ada urusan, kita nggak bisa dia berhenti gitu kan. Yang terakhir itu sebenarnya yang paling seru, user respondennya ternyata tukang parkir. Oh. Serunya kenapa? Itu seru tuh. Karena serunya setiap 2 menit dia bilang makasih Pak gitu, dikasih 2.000 dia. Gitu. Ya kita, gue mau tahu juga sih, bahas lebih sedikit teknikal ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu. So kayak kita interview itu idealnya berapa orang Mas? Berapa numbersnya lah, dari mungkin nanti Mas Evan kasih contoh skalabilitas atau ini produk improvement kah, atau produk baru, atau produk yang kritis mau shutdown mau kagak gitu. Yeah. Oke. Kalau jumlah responden biasanya paling ideal based on Nielsen ya, Nielsen Norman Group itu di 5-15. Sebenarnya di angka 10 tuh udah lumayan aman, cuman di 15 itu biasanya efektivitasnya menurun karena jawaban ke-16 biasanya bakal mirip-mirip sama jawaban yang kita udah dapat di orang 1-15 biasanya ya. Okay. Makanya mungkin 15 tuh udah jadi titik jenuh bahwa insight-nya mungkin akan mirip sama yang sebelumnya gitu. Jadi kalau bisa memang angkanya sih di 5-15 sana ya. Gitu. Idealnya kalau emang benar-benar mentok minimal 10 lah, diusahakan gitu, 10 buat user interview harusnya lumayan udah cukup valid gitu buat kita bisa go with something yang mau kita lakukan. Itu apapun bentuknya ya biasanya. Okay. Tapi ini memang user interview, jadi memang bentuknya kualitatif gitu, yang dikejar kualitatif gitu. Kalau ke produknya itu apapun produk, every kind of product ya. Iya, tapi nggak selalu kita conduct user interview ya. Itu kita pengen dapat user perception gitu ya, tentang produknya gitu. Terus kita pengen dapat data kualitatif yang kita mungkin belum pegang, itu biasanya kita bisa pakai user interview gitu. Tapi kalau misalkan secara desain deh, berarti kita mau desain gitu, kita cuman user preference misalkan, kita bisa pakai A/B test atau pakai user preference test misalkan, yang automate aja dari sistem gitu ya, nanti ditentuin siapa yang menang, CTR-nya mana yang bagus gitu kan, mana yang lebih perform desainnya, itu aja sih. Tapi kalau emang butuh data kualitatif sih mending user interview ya gitu. Oke. Nah, masih di technical, kadang nih sering juga ya, mungkin dari PM, dari product designer, dari manajemen, kita udah decide, udah grooming misalkan ya, udah product grooming, oke, kita mau buat fitur ini, modulnya ini, kemudian desainnya jelas kayak gini, ternyata di tengah jalan tuh misalkan katakanlah front end ya, karena ya relate lah sama Mas Evan tadi, gemes sama desainer juga kan pas jadi front end gitu. Misalkan si front end ini dia ada inisiatif untuk ngeganti lah gitu, yang mana pada akhirnya nggak sesuai sama yang udah kita grooming gitu. Nah, sebenarnya ada pros con-nya, ada baik ada buruknya gitu. Tapi tiba-tiba akhir sprint udah jadi kayak gini gitu. Nah, itu ada nggak Mas? Dan case-nya kayak gimana tuh? Banyakan yang
baik atau yang nggak baik kalau selama Mas Evan kerja tuh? Oke, kalau di Tokped sih nggak pernah ya. Karena mungkin lebih sistematis, lebih rapi gitu. Maksudnya Nah, workflow-nya bagus. Cuman kalau di dulu ya sering lah ya. Kayak di tempat-tempat sebelumnya maksudnya. Kayak kita ngedesain apa, yang satu belum jadi, tiba-tiba dia udah jadi sesuatu yang kita nggak pernah desain gitu. Terus kita kaget lah ya, ini siapa kenapa gitu kan. Bagus, inisiatifnya bagus gitu. Pengen bikin suatu hal. Tapi kalau nggak lewat kita, sebenarnya kita pun tergantung ya. Kalau kita ngerasa ownership kita tinggi sama produk, itu rasanya sakit hati tuh. Ibarat kedai bakso gitu ya. Kita yang bikin bakso terus ternyata tukang bihun bikin bakso gitu. Kita pasti nggak puas. Lu ngapain bikin bakso? Bakso tugas gua gitu. Lu bikin bihun aja gitu kan. Ada perasaan kayak gitulah. Kalau kita ngerasa ownership kita tinggi gitu ya sama produknya. Benar. Tapi kalau emang nggak merasa tinggi-tinggi amat, biasanya kayak gitu, oh ya udah, dia bagus lah gitu. Paling kita ngedumel sendiri kayak ngerasa, kok gini sih bikinnya gitu. Tapi ya udah gitu. Cuman kalau di yang sekarang nggak pernah, dulu pernah kayak gitu. Rasanya kayak gitu, kayak bakso sama bihun tadi sih. Tapi ya apa ya, Agak problematika itu mungkin ada, tapi mungkin skalanya kecil, mungkin nggak terlalu berimpact signifikan gitu ya. Benar-benar. Oke, kalau tadi ke engineer, kalau ke manajemen Mas, nah mungkin atau ke CEO atau apapun gitu, tiba-tiba di tengah sama kayak ada inisiatif, lu jangan kayak gini dong, kayak gini lebih bagus deh kayaknya. Gue yakin ini bakal lebih oke, lebih sukses karena ini kalau gue lihat dari helikopter view dan matrix yang lo mau capai, relate juga, diganti dong kayak gini gitu. Oke, itu lebih menarik kalau yang itu. Kalau yang bikin engineer mungkin kan otaknya sama-sama otak ini ya, otak produk centric lah ya gitu, paham sama produknya gitu. Kalau manajemen atau bisnis let's say gitu, mungkin kan lebih memprioritaskan urusan bisnisnya gitu kan, apa yang pokoknya how we gain revenue dan lain-lain, dan itu bagus sebenarnya gitu. Cuman beberapa kali pengalaman kerja sebelumnya juga sering kayak gitu ngalamin. Ya akhirnya dipropose gitu. Kita dari bisnis team pengennya seperti ini, seperti itu gitu kan. Kita dari desainer pun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi memang mindset kita adalah open, nggak mau terlalu nutup diri gitu, ngerasa bahwa kita yang paling benar juga salah sebenarnya. Jadi kita harus open apapun proposalnya gitu ya. Kita lihat lagi proposalnya, does it make sense buat user apa enggak gitu biasanya. Kalaupun enggak, kita cari alternatifnya biasanya. Karena kita tahu juga, oh bisnis punya concern A gitu. Berarti kita harus coba cater concern itu gitu. How we cater itu juga harus sesuai sama how the users needs gitu kan. Kadang yang sering kelewatan adalah pengen gain revenue tapi nggak fokus sama usernya gitu. Pertanyaannya kalau nggak ada yang pakai produk, how we gain revenue gitu kan? Siapa yang beli gitu? Iya, siapa yang beli gitu? Siapa yang pakai produknya gitu kan? Itu yang jadi yang sering lah. Yang sering mungkin akhirnya kejadian desainer jadi kesal gitu ya. Lu nggak mikirin user apa? Iya, karena memang bukan tugas semua orang buat mikirin user gitu. Ada beberapa pihak yang memang harus mikirin user, dan kita di situ tugasnya memang untuk menyelaraskan gitu. Bisnis butuhnya apa? Kita harus bisa cater juga. Tapi jangan lupa ya kita bikin ini buat siapa gitu. Gitu Mas Den. Siap. Oke, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang lagi nonton, mungkin desainer atau mungkin UI UX atau mungkin yang mau turn over dari front end ke product designer. So sebenarnya idealnya kayak apa sih Mas seorang product designer yang baik Mas? Yang baik ya. Sejujurnya agak berat pertanyaannya karena
Kalau ditanya kayak gitu, gue sendiri kan belum jadi orang yang cukup baik ya jadi desainer ya maksudnya. Ya Maksudnya ini pasti sekalian ada reflect. Ya sekalian ini self reflect gitu. Ini orang jangan sok-sok gitu. Nah, oke. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman yang lagi ngerjain project, lagi atau sedang berprofesi sebagai UX designer, front end yang mau turn over ke product designer. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira nih Mas, sebagai product designer itu idealnya yang baik itu kayak gimana Mas? Ini sekalian reflect nih. Iya, karena pertanyaan ini pertanyaan yang agak ini ya. Gimana caranya kamu jadi baik gitu kan? Juga saya nggak tahu ya. Gue honestly belum merasa jadi desainer yang baik gitu. Karena masih banyak apa ya? Ya banyak lah hal-hal yang mungkin kita belum bisa puasin diri kita sendiri atau memuaskan hasilnya belum memuaskan kayak gitu. Cuman Betul. Yang gue paham, yang mungkin masih jadi diusahakan gitu ya, karena gue pahami jadi desainer yang baik itu memang satu-satunya jalan adalah fokus sama user yang pertama. Fokus sama user karena kita itu advokat. Gue percaya desainer user experience designer, U-nya aja user gitu kan. Berarti kita sebenarnya relate banget sama user gitu. Jadi memang langkah paling tepat, yang paling utama kalau mau jadi product designer or UI UX adalah kenali usernya gitu, paham sama usernya, tahu usernya siapa, tahu behavior mereka gimana, empathize like them gitu kan. Kita coba empati diri kita, seakan-akan kita itu mereka gitu, karena kita desain buat mereka. Kita serving their needs using our product, using our design kan, providing experience yang enak gitu. Itu yang langkah pertama sih, posisiin diri juga gitu. Yang kedua apa? Yang kedua praktis lah ya, gitu. Karena banyak kejadian ya orang-orang itu pengen jadi desainer tapi nggak pernah praktis gitu, nggak pernah mastering toolsnya. Itu ibarat orang mau perang, yang lain pada bawa senjata, kita nggak pernah latihan pakai senjata gitu. Terus kita datang tangan kosong. Ibarat kita lagi perang gitu ya, tentara pada bawa pistol, kita tangan kosong gitu. Ya kita lari dikit juga udah nggak bisa balas gitu kan. Itu kayak orang tanpa bawa senjata kan juga apa fungsinya gitu kan. Atau kita udah punya siapin senjata banyak tapi nggak tahu nih pakainya kapan, gimana caranya. Betul, itu juga bisa. Punya senjata, bawa senjata tapi nggak tahu cara makainya. Nggak tahu pull the triggernya kayak gimana, how to reload nggak tahu gitu. Jadi kayak banyak orang yang nggak merasa harus mastering the tools gitu. Padahal itu lumayan penting kalau ngomongin hard skill ya. Karena sense of design itu bisa ditimbulin gitu. Sense of design itu gampang lah. Ngomongin cara belajar desain tuh gampang gitu. Teorinya banyak bertebaran di YouTube, di Google, semua ada. Cuman how you mastering the tools itu yang orang agak suka miss gitu. Karena toolsnya pasti update. Let's say Figma lah. Figma update bisa berapa bulan sekali. Toolsnya makin banyak, capability-nya makin banyak gitu. Dan kita bisa utilize itu gitu. Tapi nggak semua orang mungkin aware buat utilize how we use the tools gitu. Akhirnya ya selalu ketinggalan gitu. Terus jadi secara workflow jadi lebih lama gitu kan. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang perlu kita. Jadi dua itu kenali usernya sama mastering the tools. Sama yang terakhir soft skill ya. Apa tuh Mas? Soft skill ya. Karena job kita dituntut untuk kolaborasi gitu. Kita bukan orang yang, walaupun kita desainer ya, temenannya sama laptop doang gitu, seakan-akan. Sampai bawa laptop, ke rumah saudara bawa laptop, ke rumah nenek bawa laptop gitu kan. Benar. Itu job life-nya desainer aja lah, selesai gitu kan. Cuman di sisi lain kalau kita kerja di company, yang jelas kita dituntut untuk bisa kolaborasi, ngobrol sama orang. Ngobrol dengan background yang justru berbeda gitu. Kita desainer,
kita punya cara berpikir sebagai desainer gitu ya. Tapi kita ngobrol sama PM yang punya pemikiran lebih strategik gitu. Dia bisa cater engineer needs, design needs sama business needs. Kita ngomong sama engineer yang punya mindset tentang development gitu. Dia lebih paham tech limitation dan lain-lain. Itu kita harus pahami juga gitu. Makanya kolaborasi juga sebenarnya harus tetap dilatih gitu. Kita harus tahu kita ngomong sama siapa, cara kita nyampein juga kayak gimana gitu kan. Sama ya berani ambil stake lah. Maksudnya kesempatan tuh emang gak datang 2 kali gitu. Kalau ada yang kepikiran, kalau berani initiate lah. Soalnya kita sebagai desainer di era yang sekarang ya. Kalau di era yang dulu mungkin kita nunggu backlog aja nyampe gitu kan. Kita nunggu ada tas nyampe kita bikin gitu kan. Tapi kayaknya eranya sekarang udah nggak begitu gitu. Kayaknya every job role dituntut untuk bisa initiate something gitu. Kalau mau bawa perubahan lebih besar ya, sama mau mau self development, ya harus bisa itu gitu. Gitu sih Mas Ben. Siap. Jadi poinnya yang gue dapet ya adalah gue sih nggak bilang belajar desain itu gampang ya guys. Belajar desain itu jadi kayak ngedesain itu susah gitu ya. Tapi balik lagi ya, konteks kita as a UX, UI designer, apalagi sebagai product designer ya. Yang paling penting selain bagus adalah kita mengerti dan memahami usernya ini siapa sih gitu. Apakah ini bagus, ini tepat nggak untuk user gitu kan. Nah terus yang tadi ditambahin sama Mas Evan, kesempatan gitu. So ini yang teman-teman harus kalau ada kesempatan ya udah diambil aja karena nggak bakal ada lagi mungkin ya. Dan selain itu empathy gitu. So selain memahami sebenarnya ini empati juga ya, cara memahami user itu kita butuh empati, cara memahami engineer sebagai eksekutor kita juga butuh empati. Kayak gimana sih biasanya nih Mas yang sering desainer yang nggak empati nih, sering gonta-ganti desain tuh. Biasanya desainer yang gak empati itu ngedesain seakar PDW gitu kan. Gak mikirin tuh, ini tag gue bisa gak ya bikinnya gitu. Itu harus terus bisa sudah jalan juga, satu gitu. sprint kayaknya bagusan ini deh gitu. Iya aduh, jangan deh kalau gitu mah, kasihan ya orang-orang yang lain kasihan sih gitu. Oke. Mas Evan, ini agak jauh lah dari technical. Imagine ada banyak project di luar sana ya. Mas Evan pengen banget join project apa? Bebas sebenarnya. Projectnya Elon Musk atau siapa mungkin, atau mungkin Mas Evan punya idola sendiri dan pengen banget join the project gitu. Dan pengen ngerjain apa? Pengen ngerjain apa? Menarik sih sebenarnya ya. Banyak sih kalau ditanya pengen ngerjain apa tuh banyak. Kayak sebenarnya yang dari dulu gua kepengen tuh bantu bikin desain buat app-appnya pemerintah yang mungkin masih banyak yang manual gitu. Karena gue sadar, maksudnya kalau kita mau nolong kayaknya nggak usah yang jauh-jauh sampai Elon Musk gitu. Kayaknya impactnya SpaceX nggak nyampe Indo kan buat sekarang. Gitu. Bener. Impact yang lain lah ya, kayaknya nggak perlu kita tolong karena di luar sana masih ada yang bisa nolong. Cuman kalau yang di sini kan kayak ya mau nggak mau kita lagi yang harus coba bantu gitu. Makanya sebenarnya kalau ada proyek pemerintah, let's say kayak misalkan gue ngerasa bikin KTP di domisili gue kok lama ya gitu, butuh berbulan-bulan, padahal ulang tahunnya 17 tahunnya kapan gitu kan. Terus KTP-nya datangnya berapa bulan setelahnya gitu. Kenapa selama itu gitu? Bisa nggak ya kita bantu supaya prosesnya semua cepat gitu? Karena yang kita sadar kalau kita pengen infrastruktur digital kita kan masih nggak se-advance itu juga gitu. Jadi kayak dengan contribute kayak gitu kemungkinan besar kan kayaknya menyenangkan gitu.
Yang kedua sih pengen ngajar juga sih, kayaknya ngajar juga seru sih gitu. Karena sadar gitu ya, ada desas-desus resesi lah segala macem, terus ya dolar rupiah melemah lah gitu kan. Mungkin karena pendapatan per kapita kita kurang gitu kan. Dengan ngajar sih ekspektasinya banyak orang yang jadi punya skill gitu buat akhirnya naikin pendapatan per kapita kita kan, secara rupiah nanti menguat. Itu udah agak kejauhan ya visinya, cuman kayaknya yang bisa dilakukan sama gue Enggak dong, kalau kejauhan enggak. Di titik yang sekarang kayaknya itu bisa dilakukan gitu, dengan harapan seperti itu gitu Mas Den. Oke, menarik. Kemarin saya sempat nanya ke tamu juga di Bulls Eyes pengen apa. Gue nggak expect pengen ikut project bulan buatan di China. Wih gila. Jauh ya? Ada jauh ya. Karena mungkin menarik sih gitu ya. Gue juga nggak kepikiran. Oh iya ya. Nah, ngebayangin kalau gue ikut, gue bakal ngerjain apa ya? Iya benar sih. Itu agak jadi pertanyaan sih, kayak gue ngerjain apa ya di sana ya. Tapi ya itu, saya sering nanya kayak gini, nggak tahu. Gue nggak tahu proyek-proyek yang menarik di luar sana, dan saat ini impossible, tapi ya jadi possible juga di next time gitu. Iya, benar. Bakal possible sih. Oke, Mas, ngomongin tentang resource lah, Mas Evan nih kan banyak handle atau desainer di bawahnya Mas Evan, atau apalagi banyak squad lain yang di handle lah gitu. So biasanya yang paling seneng untuk kayak apa ya, bisa dibilang how to see growth in someone gitu. Matriksnya biasanya apa, Mas? Satu matriks yang Mas Evan paling seneng. Gue paling seneng tuh kalau orang achieve ini nih gitu. Biasanya kalau orang kelihatan mau belajar gitu, sama dia mau belajar. Mau belajarnya bisa jadi macam-macam ya. Kelihatannya dari macam-macam gitu. Contohnya sebenarnya ada yang kayak dikasih feedback itu dicatat, misalkan. Kayaknya desain lu gini-gini, itu dicatat sama dia. Gak ada merasa kayak, wah desain gue dikatain nih misalkan. Wah ini gue dihujat nih sama dia nih gitu. So jago banget nih si Evan nih gitu. Enggak, dia gak ngerasa, dia gak gitu, dan dia nyatet gitu. Dia catat feedbacknya. Terus juga kayak setiap ada kesempatan diambil gitu. Kayak, gue ada ini nih, lu mau coba gak gitu. Dicoba, walaupun hasilnya gak maksimal karena mungkin dia nggak tahu lebih jauh caranya gitu, tapi dicoba gitu kan. Itu kayaknya udah faktor di mana itu kayaknya bisa dilihat kalau dia bakal growth lebih jauh gitu. Karena apapun ditelan kan. Mau ngasih apa ditelan sama dia, dipakai, dicerna gitu kan. Itu udah prinsip sih, prinsip gue juga kayak gitu. Maksudnya gue ngerasa kalau gue mau grow ya gue nggak boleh nerima sesuatu mentah-mentah terus gue tolak gitu. Harus diterima aja, terima dulu gitu. Apapun cernaannya ya, sama kayak kita makan aja gitu. Ada yang kita makan jadi otot, ada yang kita makan jadi nguatin otak gitu kan, nguatin mata, nguatin tulang gitu. Ada yang dikeluarin aja gitu waktu BAB kan. Ya sama aja sih sebenarnya yang kejadian di dunia kerja juga gitu. Apapun yang kita terima aja dulu. Gimana nyernanya ntar urusan belakangan gitu. Nice, nangkap. Ini udah lumayan panjang. Saya khawatir teman-teman, kalau saya sebenarnya belum puas sih ngobrol sama Mas Evan ya. Tapi kalau teman-teman makin lama nanti bosen. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Tapi belum berhenti sampai sini guys. Saya mau tanya nih. Ini kalau Mas Evan bisa mendeskripsikan dalam 3 kata
Mas Evan itu orangnya kayak apa sih? Aditya Evan Yudhistira itu orang yang bagaimana gitu? Dalam 3 kata. Cuek ya udah gas aja. 4 kata tuh ya. Yang terakhir gas aja 1 kata ya. Gila, gas aja cepet. Gas aja. Ngapain ragu gitu kan? Gak usah direm, gas aja. Siap. Ini udah sampai ke penghujung sesi lah gitu ya teman-teman. Jadi saya minta Mas Evan untuk kasih closing statement. Ini bebas, boleh pesan buat teman-teman yang lagi nonton, boleh juga rekomendasi, boleh juga quotes of your life kayak gitu lah Mas. So silakan Mas Evan. Oke. Buat teman-teman, yang penting expecting the unexpected ya. Expecting the unexpected gitu. Jadi dunia ini kayaknya terlalu banyak hal yang kita gak bakal kita expect gitu. Dengan kita expecting yang tidak expected, harusnya tingkat kekecewaan kita ketika ketemu sesuatu tuh berkurang lah. Jadi ngurangin beban aja sebenarnya gitu. Jadi ini nggak cuma di hidup yang gue jalanin doang gitu ya, expecting the unexpected, tapi juga selama bekerja as a designer bakal ketemu banyak banget pihak, apapun kepentingannya gitu, as a person yang punya job role ya mereka. Kita pun sebagai desainer pasti punya job role dan punya perspektif dan punya kepentingan juga, apalagi buat user gitu ya. Jadi mungkin memang prosesnya emang kita harus expecting yang nggak mungkin aja gitu. Kadang kejadian aja sesuatu yang nggak kita pengen, tapi ya that's how life goes on gitu kan. Jadi justru menariknya di sana lah gitu. Kayak nasi goreng nggak pakai garam tuh kan kurang gurih gitu ya. Jadi ya udah, anggap aja ya nasi gorengnya abis ini banyak garamnya gitu, keasinan atau gimana gitu kan. Terus pas kita coba ternyata makanannya enak-enak aja, walaupun ternyata garamnya kebanyakan gitu. Kayak gitu sih ya. Ini closing statementnya agak banyak analogi ya, dari tadi kita bermain analogi. Gak apa-apa dong, desainer biasanya gitu, penuh teka-teki lah gitu. harus menyampaikan apa yang ada di otak dengan cara yang lebih mudah. Oke. Kalau teman-teman mau reach out Mas Evan nih, bisa di reach out kemana Mas? Boleh disebutin kalau LinkedIn kemana, mungkin Instagram, Twitter dan sebagainya. Oke, kalau ke Twitter jangan. Kalau ke Instagram bisa ke Evan Yudis ya. Itu juga nggak ada design related sih sebenarnya, emang personal account. Cuman kalau mau ngomongin related to work or design, everything gitu, gue juga open sebenarnya buat mentorship ya. Free lah gitu kalau mau ngomongin mentorship. Yang penting di reach out dulu aja lewat LinkedIn boleh, Aditya Evan Yudhistira, linkedin.evan/Evan Yudis bisa dicari. Nanti kalau mau reach out atau consult masalah desain or something gitu boleh aja sih gitu. Aman. Siap, nanti dibantu tim mungkin buat nampilin itu biar teman-teman lebih mudah. Jadi sampai di sini dulu mungkin perbincangan kita Mas Evan. Kita nemenin, bukan kita nemenin ya, Mas Evan nemenin saya nih. Saya lagi mentoring nih sama Mas Evan. Sama-sama kita mentoring lah. Ya, semoga obrolan kita banyak manfaatnya buat teman-teman yang nonton. Entah tadi saya sapa pagi, siang, sore, malam, petang, ataupun senja. Kapanpun teman-teman dengerin ini. Sampai sini dulu sesi Stories Worth Telling Bullseyes M Target. Jadi pantengin YouTube-nya M Target biar teman-teman bisa tahu update-nya dan ikutin di next episode. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Evan. Thank you Mas Denny.